قاسم المصطفى محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد محمد. اللهم اللهم صل على صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على اللهم صل محمد على محمد وآل وعلى محمد آله وعجل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Puan dan Tuan dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya ini semata-mata karena karunia, karena rahmat, karena hidayah dari Allah SWT. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah surat Al-Hijr ayat 56 sampai 60. Ayat 56 sampai 60. Mari kita masuk ke screen dan membuka masing-masing kitab sucinya. Kalau mau baca kitab sucinya, baru kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن ومن يقنط يقنط من من رحمة ربه ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم خطبكم أيها أيها المرسلون. المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا قالوا إنا إنا أرسلنا إلى إلى قوم مجرمين مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم لمنجوهم أجمعين. أجمعين Kok hilang? Suara ustadznya hilang. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن لمن الغابرين. الغابرين صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العظيم. العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وسلم وبارك وزد على وبارك رسول 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 الله 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 وآله وآله الأطهار على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على محمد وآل محمد. على
Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran seraya berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkatkan iman dan Islam kita, menguatkan takwa kita, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk taslim atau berserah diri sebelum kita kembali kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum kalian sampai pada tingkat berserah diri kepadanya. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 99 ayat. Jadi yang baru bergabung kita sampaikan bahwa Al-Quran terdiri daripada 114 surat, dibagi dua kategori turunnya ayat, yaitu surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Dan yang kita baca adalah termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-55. Mari kita ulangi ayat 55. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, mereka di sini para malaikat, karena kita kemarin berbicara tentang malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, Basyarnaka bil haqqi. Kami memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Nabi Ibrahim, Kak Ibrahim, bil haqqi dengan kebenaran, yaitu berita yang benar, berita yang berisi kebenaran, berita yang pasti terjadi, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Sebelum malaikat ini datang, Nabi Ibrahim umurnya diperkirakan 90-an tahun, tetapi belum punya anak. Istrinya pun juga termasuk akhir, mandul, tetapi tiba-tiba malaikat datang, memberikan kabar atau informasi bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Basyarnaka bil haqqi. Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu, fala takun minal qanitin. Janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Jadi Nabi Ibrahim sampai umur 90 tahun tidak punya anak, dan umurnya sudah sampai pada tingkat tua renta, istrinya pun sudah sampai pada tingkat tidak mungkin melahirkan secara biologis, sudah kalau bahasa sekarangnya sudah masuk kategori menopause. Tetapi ada satu hal yang Allah minta dalam kehidupan ini, jangan pernah berputus asa. Jadi jangan pernah berputus asa. Jadi asa, harapan tidak boleh putus. Apa sebabnya? Karena harapan dan asa selalu digantungkan kepada Allah. Sementara Allah SWT selalu bisa berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 56. Banyak orang bermasalah, sebabnya adalah karena berputus asa. Karena kejadian yang terjadi pada hidupnya tidak seperti yang dia inginkan. Misalnya kita sebagai anak, pengennya orang tua kita itu bersifat melindungi, mengayomi, kemudian juga mendidik dengan baik. Tapi tidak sedikit orang yang orang tuanya tidak seperti itu. Sehingga terkadang anaknya berputus asa. Nah, kalau kita anak dalam kondisi seperti ini pun dilarang berputus asa. Terkadang juga kita sebagai orang tua pengen anak-anak kita seperti yang kita inginkan, baik, patuh, berbuat baik. Tapi terkadang anak yang kita lahirkan tidak seperti itu. Nah, kita pun di sini masuk kategori jangan berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita sebagai istri terkadang berharap suami kita bersikap mengayomi, menjadi imam dan sebagainya, tapi terkadang tidak seperti itu. Pun janganlah berputus asa. Kita sebagai suami juga begitu, pengen ada istri kita yang mungkin patuh dan sebagainya, tetapi ternyata tidak seperti itu. Pun jangan berputus asa. Jadi kok dalam kondisi apapun jangan pernah berputus asa. Karena putus asa lah yang menjadi sumber segala penyakit kejiwaan.
Yang disebut dengan mental disorder itu bermula dari putus asa. Ketika harapan sudah tidak ada pada sesuatu, harapan kita putus atau tidak ada pada anak kita, harapan kita putus pada suami kita, pada istri kita, pada orang tua kita, pada tetangga kita, pada pimpinan kita, pada negara kita, maka pada saat itu kita cenderung mengalami semacam mental disorder, mengalami semacam keanehan-keanehan dalam perilaku. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, Qala Ibrahim mengatakan, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Jadi perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ayat ini saya kira mungkin biasa kita baca, apalagi kalau kita Ramadan tadarus, tapi mungkin luput daripada penghayatan kita, luput dari tadabbur kita. Bahwa kata-kata ini sangat menarik, kalimat ini sangat menarik. Ini menyangkut masalah kejiwaan manusia. Allah berfirman, wa may yaqnut. Kalau ini kan Ibrahim berkata, tapi ini firman Allah, jadi Allah berfirman. Ibrahim berkata atau Allah berkata melalui Ibrahim, wa may yaqnut. Dan siapa yang berputus asa mir rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya. Mannya di sini karena ada ilah, kita artikan tidak, ya. Diartikan siapa juga, tapi karena ada ilahnya kita artikan tiadalah kecuali. Jadi mannya kita ganti dengan bukan siapa tapi tidak, seperti sini nih, tidak, ya. Wa may yaqnut, dan tiadalah orang itu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita katakan tiadalah orang itu, kenapa? Karena man, orang. Jadi tiadalah seseorang itu atau orang itu berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, illa kecuali adallu. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau orang sudah berputus asa, ya, kalau sudah sampai pada tingkat berputus asa dari rahmat Tuhannya, ya, maka dia termasuk adallun, dia termasuk tersesat. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, illa adallun, kecuali orang itu tersesat. Jadi wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dallun. Tiadalah orang itu berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Ulangi lagi, tersesat. Jadi kita berputus asa saja sekecil apapun, ya berarti kita sesat. Besar tidaknya keputusasaan, ya sama dengan besar tidaknya kesesatan. Semakin besar, tebal tingkat keputusasaan kita dari rahmat Allah, berarti semakin tebal juga tingkat kesesatan kita. Jadi ini berbanding lurus. Kalau ini tebal, ini jadi tebal juga. Ini tinggi juga. Jadi benar-benar berputus asa itu adalah sumber dari segala masalah. Karena disebutkan dengan illa dhallun. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan berarti kita minta supaya jangan masuk kategori orang yang tersesat. Karena kita mengatakan, ya Allah, pandulah, bimbinglah kami agar kami berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, dan bukan ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Nah, jalannya orang sesat apa? Kan berputus asa. Jadi harus kita hayati bahwa ketika kita membaca doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita berlindung, kita minta kepada Allah agar kita jangan masuk kategori orang yang berputus asa. Karena kalau berputus asa, dia sesat, dalun atau dalin. Ya. Ingat, permintaan itu hanya akan terwujud kalau kita sendiri mengusahakan keterwujudan doa itu. Doa itu kan harapan. Doa itu adalah cita-cita. Doa itu adalah keinginan yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan. Kenapa kita harus perjuangkan? Ya, karena Allah mengatakan, Allah ingin mengijabat, tapi kita harus berjuang, kita harus berbuat. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai orang-orang itu, individu-individu yang ada dalam kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kita lihat ayat-ayat di sini, di ayat berikut ini. Kita lihat di sini surat 39. Ini kan kita pernah angkat sebelumnya juga. Allah berfirman, qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, yang, jadi wahai hamba-hambaku yang asrafu, telah berbuat melampaui batas, ala anfusim, atas dirinya.
Apa artinya melampaui batas atas dirinya? Menganiaya dirinya. Apa pesannya? La taqnatu, la taqnatu. Janganlah kalian berputus asa. Mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya. Kenapa tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Ya, jawabannya dari sini. Yaitu wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dhalun. Berarti ketika Allah mengatakan di sini la taqnatu min rahmatillah, Allah melarang kita untuk tersesat. Karena wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun tadi. Tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali dia tersesat. Jadi berputus asa dari rahmat Allah adalah tersesat. Kita berusaha terus-menerus. Kalau ada di antara kita atau anak-anak kita yang pengen sekali misalnya menjadi tentara, mendaftar di akademi tentara, mungkin tahun pertama belum lulus. Harus kerja keras lagi. Latihan, bimbingan belajar. Berikutnya lagi, ikut lagi seperti itu. Kita ikut terus sampai batas waktu yang ditentukan oleh akademi tersebut. Kan ada batasnya. Kita mau berusaha terus. Jangan berputus asa. Jangan karena tidak lulus satu kali berputus asa. Dimanapun juga begitu, kita pengen sekali kerja di bank misalnya. Kita harus dapat informasi kriteria apa yang dibutuhkan. Kecakapan apa yang diperlukan. Kita harus memiliki itu semua, berjuang terus-menerus. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kalau di sini tadi dikatakan, karena siapa saja yang berputus asa dari rahmat Allah pasti tersesat. Ya. Bahkan menggunakan kata tidak, artinya semua orang. Kan menggunakan kata tidak. Ya, tiadalah orang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali, kan berarti ini beda kalau saya katakan orang yang berputus asa dari rahmat Allah tersesat. Itu kan masih datar ya. Bisa ada pengecualian. Tapi kalau ada kata-kata tiadalah kecuali, kan berarti tidak ada pengecualian lagi. Ya. Jadi untuk menolak pengecualian menggunakan bentuk kecuali. Ya, ulangi. Karena menolak pengecualian, maka menggunakan bentuk kecuali, yaitu bentuk positifnya dulu, baru negatifnya. Yang kita dilarang, ya negatifnya. Karena tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang itu tersesat. Jadi apapun, terhadap apapun, jangan pernah tersesat. Berusaha, aktif dan aktif, berjuang dan berjuang. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena kalau kita sudah masuk kategori berputus asa, berarti sudah tersesat. Ya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ambil satu ayat lagi, surat Yusuf surat 12 ayatnya 87. Ya. Ini adalah pesan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu salah satu nabi dan rasul yang 25. Ya. Jadi Nabi Yakub ini adalah setelah Nabi Ishak, setelah Nabi Ismail, karena kan Yakub bin Ishak. Ishak adik daripada Ismail. Berarti Ismail adalah pamannya Nabi Yakub. Ya. Ditarik ke atas, Nabi itu Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam. Ya. Nah sekarang Nabi Yakub ini memberikan pesan kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya pergi ke Mesir, sementara pada kedatangannya di Mesir sebelumnya, adiknya Benyamin ditahan di Mesir. Tanpa mereka ketahui bahwa yang menahan itu adalah Yusuf sendiri, kakaknya. Ya. Akhirnya kemudian kembali dengan tidak membawa Nabi Yusuf. Yusuf, sekarang ayah katakan kamu pergi cari Yusuf kembali. Cari Benyamin dan kakaknya Yusuf kembali. Nah, pesannya ialah, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu pergilah ke Mesir, fatahassasu dan cari tahulah min Yusufa wa akhihi, tentang Yusuf dan saudaranya. Ini yang menarik, sebetulnya yang ditahan ini kan saudaranya. Dalam kepala masyarakat pada saat itu, di sekitar Nabi Yakub, yang namanya Yusuf itu sudah tidak ada, sudah mati. Sudah puluhan tahun pergi kan, dan tidak ada berita. Ya, tidak ada informasi tentangnya.
Tetapi Nabi Yakub di sini menyuruh anak-anaknya jangan berputus asa dari Yusuf. Dan apa yang disampaikan Nabi Yakub ini bukan hanya pesan, tetapi sekaligus dirinya, sifatnya Nabi Yakub itu, walaupun dapatkan laporan dari anak-anaknya bahwa Yusuf itu sudah mati dimakan serigala, tetapi tetap dia tidak berputus asa. Inilah contoh jemaah sekalian berbahagia, jiwa mental yang tidak berputus asa. Nabi Yakub walaupun anaknya sudah berpuluh tahun tidak ada, oleh kakak-kakaknya disampaikan bahwa sudah mati dimakan serigala, dan tidak pernah ada seorang pun memberikan kabar bahwa Yusuf itu saya jumpai di suatu tempat yang jauh, nggak ada. Pokoknya tidak pernah ada informasi lagi tentang Yusuf. Tetapi lihatlah Nabi Yakub tetap menganjurkan anaknya, dan itu adalah sifatnya Nabi Yakub sendiri, agar jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya baniya, wahai anakku, idhabu, pergilah. Fatahassasu, maka cari tahulah, min Yusuf, tentang Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya itu Bunyamin. Baru kemudian wala tai'asu min rauhillah. Rauhillah itu adalah ruh Allah, rahmat Allah juga, yaitu spirit Allah. Kalau menggunakan kata rahmat di depannya la taknatu, menggunakan roh la tai'asu, sama. La taknatu, la tai'asu kurang lebih sama, yaitu berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari spirit Allah. Innahu, karena sesungguhnya la yai'asu min rauhillah, ini menggunakan la di sini, tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah illa, kecuali al-qaumul kafirun. Kita sudah dapat dua di sini. Di sini menggunakan kata-kata orang yang berputus asa dari rahmat Allah kafir. Kalau di sini orang yang berputus asa dari rahmat Allah dhalun, sesat. Jadi sama. Kalau dia kafir, sesat, ya. Dan sama-sama bentuk kalimatnya, bentuk negasi. Kecuali, tiadalah kecuali ini. Man juga illa. Kalau di sini la illa. Tiadalah illa, kecuali. Artinya apa? Berarti semua orang yang berputus asa dari rahmat Allah kafir. Ya, berdasarkan ayat ini. Kenapa kita katakan semua? Karena tidak ada lagi pengecualian. Karena ini sudah menggunakan bentuk pengecualian. Tiadalah kecuali. Ya. Tiadalah orang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali bahwa orang itu termasuk kaum yang kafir. Nah, jadi jemaah sekalian, kita sudah lihat begitu berbahayanya putus asa. Kita menyampaikan ini berkali-kali karena di tengah-tengah masyarakat kita ini semakin banyak orang yang mengalami mental disorder. Islam mayoritas, tetapi kok di tengah-tengah Islam itu justru muncul mental disorder. Banyak orang gila, banyak orang stres, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Terakhir kita dengarkan dari mana gitu, dari Bengkulu atau dari mana di Sumatera, ada seorang anaknya baru umur sekitar 15-16 tahun. Ketika ibunya sholat, dia ngambil yang dipakai bikin cambal itu, alu, lalu kemudian dipukulkan kepada ibunya sedang sholat. Coba bayangkan, ibunya sedang sholat, dipukul kepalanya pakai cobekan. Setelah ibunya jatuh, ditusuk lagi berkali-kali sampai ibunya meninggal di tempat itu. Ya. Usut punya usut, ternyata anak itu memang mengalami mental disorder. Coba kita lihat, masih umur 15 tahun sudah mengalami mental disorder. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya. Kalau misalnya sudah berkeluarga mental disorder, masih ada unsur kewajarannya, karena orang berkeluarga kan banyak masalahnya. Masalah dengan pasangannya, masalah dengan anaknya, dan sebagainya. Tapi masih remaja, tapi inilah faktanya. Cerita ini terjadi. Baru kejadiannya kemarin atau kemarin dulu. Ya. Pokoknya kejadiannya kalau bukan kemarin dulu. Ya, cuma baru 2-3 hari ini. Kenapa banyak orang seperti ini? Nah, kan berarti bahwa agama yang kelihatannya semarak diamalkan, itu tidak menukik masuk ke dalam jiwa. Dia hanya di luar saja. Agama hanya di luar saja. Di bibir, di tubuh, di jilbab, di baju koko, di sarung, di kopiah saja, itu Islam. Islam hanya di masjid saja. Begitu keluar masjid, tidak lagi Islamnya. Nah, inilah yang terjadi. Oleh sebab itulah Allah mengatakan jangan kita pikir yang sesat itu cuma menyembah berhala saja. Ternyata orang yang berputus asa dari rahmat Allah pun sesat, bahkan kafir di sini.
dua ayat ini. Ini surat Yusuf ayatnya 87 ini ya. Ini 87 ya, ini 87. Nih. Yang satunya tadi adalah surat Al-Hijr ayat 56. Sini jelas wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dallun. Tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali bahwa orang itu tersesat. Sedangkan kalau di sini tiadalah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali bahwa orang itu adalah kafir. Ya. La yai'asu min rohilai illal qaumul kafirun. Jadi jelas. Jadi dengan demikian marilah kita jemaah sekalian berbahagia mencoba kemari bagaimana caranya agar agama ini sampai di hati. Bukan hanya di bibir, bukan hanya di jilbab, ya, bukan hanya di bukan hanya di kopiah, bukan hanya di baju koko, tetapi di hati. Agama itu sebetulnya terutama di hati. Makanya di dalam Al-Quran itu, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan bisa baca, ketika menggunakan kata-kata hanifah atau kata-kata mukhlisin, itu biasanya ada dalam kata agama. Ya. Ikhlas itu kan hati. Nah, di situ disebutkan agama. Contohnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Ya. Selalu ada kata-kata mukhlishina lahuddin atau adin di belakangnya. Jadi artinya agama itu harusnya targetnya, objektifnya agama adalah jiwa hati kita. Karena yang berputus asa itu jiwa. Ya. Nah, jadi inilah harus kita hindari. Ayat 57. Qala, Nabi Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Jadi Nabi Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Apa argumentasi kamu? Apa namanya? Apa tujuan kamu? Apa alasan kamu datang selain daripada tadi memberikan kabar gembira? Fama khatbukum ayyuhal mursalun, ya. Selain daripada memberikan informasi tadi tentang saya akan punya anak. Ya, kalau ya saya punya anak, kira-kira gitu lah. Walaupun tidak disampaikan kan tidak masalah juga. Yang penting istrinya tiba-tiba hamil, kan begitu. Nah, artinya tidak begitu penting sebetulnya itu. Maka dikatakan, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa perkara penting sini artikan? Apa perkara penting? Ya. Fama khatbukum, apa urusan penting kamu sehingga datang kepada saya? Kira-kira gitulah. Ini Nabi Ibrahim berkata, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa perkara penting sehingga kamu datang kepada saya? Jadi, kalau informasi punya anak saja itu tidak penting sebetulnya. Karena kan walaupun tidak diinformasikan, ya pasti nanti anaknya tetap lahir. Karena kan pasti istrinya hamil. Ya. Berarti ada yang lebih penting dari ini, jemaah sekalian. Ya. Jadi ada yang lebih penting daripada urusan pribadinya Nabi Ibrahim. Walaupun sebetulnya ini bukan urusan pribadi Nabi Ibrahim. Ini juga berkaitan dengan agama. Karena berkaitan dengan siapa yang akan melanjutkan agama setelah Nabi Ibrahim. Kan itu intinya. Ya. Itulah juga menjadi jadi risalah kita semuanya. Setiap kita punya risalah agar agama ini tetap berkelanjutan untuk seluruh manusia. Coba kita lihat di sini. Ini surat Az-Zariyat ya, surat 51 di ayat 31 Allah berfirman dengan hal yang sama ini ya. Diulangi lagi sini, qala. Nabi Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Sama persis ini kalimatnya ini lihat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kenapa diulangi? Pengulangan itu menunjukkan penting. Ini pengulangan menunjukkan penting. Ini sama di sini. Ya, apa urusan yang penting? Jadi khatbukum itu adalah urusan penting. Ya, apa yang kami ingin bicarakan? Khatbu itu secara bahasa khotbah, argumen penting, alasan penting. Ya. Jadi ulangi lagi, kalau informasi tentang anak saja sebenarnya tidak penting. Ya, tidak penting. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ingin memperbaiki anak-anak kita, perbaiki orang lain. Kita berpikir memikirkan orang lain, itu dia. Kalau kita mikirkan orang lain, Allah akan mikirkan anak kita. Tapi kalau kita mikirkan anak kita, Allah membuat kita kecapean. Ya. Nah, contohnya saya, nabi-nabi ini kan memikirkan orang lain.
Maka kita lihat di sini itu tidak penting bagi Ibrahim. Ya. Makanya dikatakan fama khatbukum, apa yang perkara penting. Kalau cuma informasi tentang saya punya anak tidak penting. Ya, kira-kira gitulah. Nah, sekarang apa yang paling penting? Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Jadi pengulangan ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan penting itu adalah nasib orang banyak. Ya, nasib orang banyak. Makanya di sini kita lihat apakah kita orang Islam termasuk berjiwa Ibrahimiyah atau tidak berkaitan dengan Gaza. Kalau hanya memikirkan diri kita sendiri, ya berarti kita tidak Ibrahimiyah. Karena kalau diri kita sendiri memperbaiki kampus kita, sekolah kita, itu biasa saja. Memang itu wajar karena memang negeri kita misalnya kita misalnya di Muhammadiyah kan ada kampusnya tuh banyak, Universitas Muhammadiyah. Memperbaiki itu wajar. Tapi kalau memperbaiki saja kampus kita atau Muhammadiyah punya kampus atau NU punya kampus sekarang juga, kampus NU, itu wajar. Kenapa ya? Punya kita, artinya tidak ada bedanya dengan orang lain. Coba lihat di tempat lain, kamu perbaiki juga apa yang ada pada diri. Jadi kalau hanya memikirkan diri kita, pertanyaannya apa bedanya orang Islam dan orang lain? Sama-sama. Ya. Orang Katolik juga mengurusi sekolahnya. Sekarang banyak sekolah Katolik juga, ada Universitas Katolik juga. Protestan juga, Hindu juga, atau siapapun juga hanya memikirkan dirinya, lalu apa bedanya dengan yang lain? Nah, bedanya yang Islam itu dengan lain adalah memikirkan orang lain. Sayang seribu sayang, di masa sekarang ini cenderung justru orang Islam hanya memikirkan dirinya sendiri. Sampai pada tingkat Mesir, sepertinya tidak perlu dengan saudaranya di Gaza. Ya. Oke, kita katakan, ada kok yang perhatikan, ada yang buang botol ke laut demi prihatin. Ya, tapi kan sedikit. Ya. Kalau memang semua orang Mesir keberatan, ya harus ada demo dong besar-besaran. Kalau perlu menjatuhkan pemerintahannya. Masa pemerintah seperti itu dipertahankan? Membiarkan kejahatan seperti yang ada di Gaza. Menurut saya tidak ada gunanya mempertahankan pemerintah seperti ini. Kenapa? Satu-satunya pintu untuk membawa masukan bantuan ke Gaza cuma lewat Mesir. Nah, Mesir tidak berani buka, terus mau apa lagi? Kan sama saja dengan Mesir membiarkan orang Gaza dibunuh secara genosida oleh Israel. Jadi sama bersekongkol juga. Ya. Bersekongkol juga. Karena tidak mungkin melihat yang lain. Bantuan itu tidak bisa lewat yang lain. Satu-satunya perbatasan Gaza dengan dunia luar hanyalah Mesir. Tapi sampai sekarang orang-orang Muslim di Mesir yang besar universitasnya, Universitas Al-Azhar, tidak membuat demonstrasi besar-besaran. Sementara di negara-negara yang mayoritas non-Islam, seperti kemarin kita lihat di Sydney, Australia, itu puluhan ribu orang turun di jalan. Dari ujung ke ujung jalan itu penuh orang. Luar biasa. Kok di negara-negara non-Muslim bisa seperti itu? Di Eropa, di Amerika, orang turun ke jalan-jalan. Iya. Ini apa artinya? Lalu apa makna daripada Allahu Akbar setiap kali sholat? Ingat orang Muslim itu sholat 5 kali sehari semalam, dan setiap sholat itu takbirnya beberapa kali. Mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada takbir intiqal, takbir perubahan gerak. Ya. Coba berapa kali? Kalau tidak berani membuka pintu di Gaza, kan berarti lebih takut kepada Benjamin Netanyahu, lebih takut kepada Donald Trump daripada Allah. Nah terus, atas dasar apa kita mempertahankan pemerintahan seperti ini? Yang lebih takut kepada Netanyahu daripada Allah. Ya. Iran aja yang jauh dari situ mempertaruhkan generalnya, ilmuannya. Coba. Mesir apa yang dipertaruhkan sampai sekarang? Jawabannya tidak ada. Padahal di situ ada Universitas Al-Azhar. Di situ adalah mayoritas mutlak Islam. Di situ adalah Islamnya Sunni Syafi'i. Persis sama yang ada di Gaza. Sunni Syafi'i juga. Tetapi keprihatinannya kepada Gaza hampir tidak ada. Intinya, Islam itu adalah peduli kepada orang lain. Concern kepada orang lain. Ini kita lihat diulangi 2 kali. Padahal sudah disampaikan sebelumnya bahwa saya datang memberikan kabar gembira kepadamu Ibrahim, kamu punya anak. Kata Nabi Ibrahim, bukan itu yang penting. Fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa perkara penting yang kamu bawa kepada saya, wahai para rasul, para malaikat. Diulangi di surat 51 Az-Zariyat ayatnya 31. Ini ayat ini tidak ada bedanya, ini semacam copy paste saja, copy paste daripada ayat ini, surat Al-Hijr ayat 57. Sama persis. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Sama persis. Ya.
Nah, jadi seperti itu. Kita lihat Al-Qasas. Ya. Ini juga penggunaan kata khatbukum kita perhatikan di sini. Ini dialog Nabi Musa dengan dua perempuan. Nah, coba kita lihat. Untuk memahami penggunaan kata khatbu. Ya. Khatbukum atau khatbuka atau khatbukuma. Ya, kita lihat. Walamma waradama Madiana, tatkala Nabi Musa sampai kepada sumber air, tempat air di Madian. Jadi ini kan cerita Nabi Musa ketika dikejar kali pertama oleh tentaranya atau orang-orangnya Fir'aun. Musa kemudian melarikan diri menyeberang laut, lalu kemudian sampai ke Madian di sebelah jalan, sampailah kepada sebuah tempat air. Walamma waradama Madiana, tatkala Nabi Musa sampai kepada sumber air di Madian, wajada alaihi, dia menemukan alaihi pada mata air itu, sumber air itu, ummatan, sekelompok orang. Jadi ummah itu sekelompok orang. Minanas, dari manusia. Yaskun, yang memberi minum kepada hewan-hewannya. Yaskun itu adalah mengambil air untuk memberi minum kepada hewan-hewan ternaknya. Ingat pada saat itu, terutama di Timur Tengah, profesi atau pekerjaan banyak orang itu peternak. Ya. Sebagaimana kalau di pantai kebanyakan nelayan. Kalau di daerah subur kebanyakan pertanian. Nah itu. Kalau di sana kan padang pasir, kebanyakan peternak. Ya, jadi wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, memberi makan, memberi minum kepada hewan-hewan ternaknya. Wa wajada, selain daripada menemukan sejumlah orang memberi minum hewan-hewan ternaknya, wa wajada, dia juga berjumpa atau bertemu dengan min dunihim, selain daripada umat ini, selain daripada orang ini. Artinya berjauhan tempatnya, yaitu imra'ataini, dua orang perempuan. Jadi dia juga berjumpa dengan dua orang perempuan, imra'ataini tazudani, yang sepertinya menunggu, menahan diri untuk bergabung. Jadi ada orang di sini berkumpul memberi minum kepada hewan ternaknya. Ini sepertinya tazudan, menahan diri untuk juga pergi ke situ. Artinya sepertinya mau pergi ke situ juga. Ya, kira-kira begitulah maknanya tazudan. Qala, maka berkatalah Musa kepada dua perempuan ini, pada imra'ataini ini. Ya. Qala, berkatalah Nabi Musa, ma khatbukuma, karena dua kuma. Ya. Apa masalah penting? Apa urusan penting? Kenapa menggunakan kata khatbukum di sini? Karena ini kan perempuan. Perempuan di padang pasir itu tidak lazim. Karena kan sepi ceritanya, padang pasir sepi. Hampir tidak ada orang-orang kecuali di tempat air itu. Itu pun juga laki-laki semua. Memberi minum kepada hewan ternaknya. Kok tiba-tiba ada perempuan di sini? Maka Nabi Musa berkata, ma khatbukuma. Artinya apa urusan penting kamu? Apa alasan mendasar kamu sehingga ada di sini? Artinya bagi Nabi Musa ini harusnya tidak tepat kamu ada di sini. Kamu perempuan, berbahaya, ini daerah padang pasir. Makanya kalau ada hadis mengatakan bahwa kalau orang perempuan keluar harus dengan muhrim, ya memang begitu dulu. Karena padang pasir, tidak ramai orang. Apa urusan penting kamu sehingga kamu ada di sini? Qalata, berkatalah keduanya, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Ada yang tidak disebutkan, saya tambahkan. Kami di sini ingin memberi minum hewan-hewan ternak kami. Kami ingin mengambil air lah, kurang lebih begitu. Tetapi la nasqi, kami tidak mungkin mengambil air atau memberi minum kepada hewan ternak kami hatta sampai yusdirar ri'a'u. Ar-ri'a itu adalah penggembala itu pergi menghalau kambingnya. Maksudnya sudah pergi semua menghalau ternaknya, baru kami bisa datang ke sana. Dia tidak ingin berdesak-desakan, dia tidak ingin berkumpul dengan laki-laki yang banyak itu. Wa abuna, dan ayah kami syekhun kabir, orang yang sudah sangat lanjut usia. Dua di sini, syekhun juga sudah senior, terus kabir besar tua. Ya. Jadi orang tua kami sudah sangat tua. Kamilah anak-anaknya dan kamilah yang bisa menjadi tulang punggung kehidupan rumah tangga kami. Kehidupan rumah tangga kami berjalan karena peternakan ini, dan kamilah yang harus memberi minum kepadanya. Maka itu kan alasannya sangat penting.
Jadi Nabi Musa berkata, mahat bukuma. Nah, begitulah juga di sini jemaah sekalian berbahagia, ketika Ibrahim berkata, famahat bukum ayyuhal mursalun. Menunjukkan bahwa urusan pribadi itu sebenarnya tidak penting sekali. Boleh kita berdoa, tetapi bukan itu yang paling penting. Ini makna daripada ayat ini. Jadi yang paling penting itu memikirkan keadaan orang lain. Kalau kita berpikir memikirkan orang lain, maka Allah memikirkan kita. Makanya pada pertemuan yang lalu kan kita sudah sampaikan. Kalau kita sebagai seorang, ini pertanyaan Pak Burhan kalau tidak salah. Kalau kita sebagai seorang suami, kita bekerja maksimal pagi sampai malam, niat kita bukan untuk diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah selesai masalah itu sebetulnya. Kita tidak terlalu butuh itu sebetulnya. Kenapa? Kita sudah sampai pada tingkat berserah diri kepada Allah. Tetapi karena ada orang lain di belakang kita, ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita. Ya, bahkan ada juga orang-orang ya, anak yatim, ada orang miskin yang perlu kita bantu juga kalau kita berlebih. Ya. Maka seperti itulah. Maka marilah kita untuk diri kita jangan dipikirkan banyak. Ya, kita pikirkan orang lain. Cobalah kalau kita mencari hak rezeki, tapi bukan untuk membeli pakaian yang mewah, untuk ini supaya tampil seperti ini, pasti Allah memudahkan hidup. Ya. Karena kita berpikir bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Ya. Karena kalau untuk diri kita berapa sih? Pakaian kan cukup. Kita berpakaian kan cuma satu, paling dua. Pakaian luar satu, pakaian dalam satu, kaos dalam satu, cuma dua lapis. Ya. Jadi untuk kita pakai saja ya dua lapis. Ya. Ya paling dua saja sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Diganti. Begitu yang ini dicuci, yang satu dipakai. Kira-kira begitu. Artinya bahwa itu pun sudah bisa hidup sebetulnya. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu terbatas. Ya. Kita pakai misalnya sarung kan cukup satu sebetulnya. Nah jadi buat apa beli yang banyak sampai lemarinya tidak muat. Ya. Mengambil tempat lagi. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi seharusnya kita jangan berpikir tentang diri kita, berpikirlah tentang orang lain. Terutama yang pertama dan utama adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Karena menjadi tanggung jawab kita itu akan menjadi pertanyaan Allah nanti di akhirat. Maka fama khatbukum ayyuhal mursalun menunjukkan bahwa yang paling penting itu orang lain. Karena nanti di sini orang itu siapa? Ada satu bangsa yang akan dihancurkan, yaitu kaum Lut. Ya. Lalu mereka siapa? Mereka ini para malaikat ya. Lalu para malaikat berkata, Inna sungguhnya kami ursilna diutus. Ya ini kalau di sini adalah malaikat ya. Ursilnya itu diutus, makanya kan malaikat itu utusan Tuhan juga. Jadi malaikat itu rasul juga. Cuma malaikat itu rasul kepada rasul, kira-kira gitulah. Malaikat Jibril rasul Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Adakah rasul Tuhan untuk kita? Ada juga. Contohnya misalnya malaikat maut. Nah, malaikat maut itu rasul Allah untuk kita. Jadi kalau kita sudah mati, pasti berjumpa dengan Rasulullah yang bernama malaikat maut. Ya. Lalu mereka berkata, Inna ursila semuanya kami diutus ila menuju kepada atau kepada qaumin mujrimin, kepada kaum yang melakukan perbuatan jahat. Mujrim itu melakukan kejahatan. Ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kriminal. Ya, itu mujrimin. Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang mujrim. Ya. Kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Araf ayat 84. Ini bagaimana akibat al-mujrimin, kita lihat di sini. Berarti al-mujrimin di sini kan adalah bukan hanya sekedar dosa biasa. Ya, karena menyebabkan kemudian dihukum berat ini. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami hujani mereka dengan hujan. Ya, di tempat lain dikatakan hujan batu. Artinya saja, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Hujan batu yang kecil-kecil tapi membarah. Seperti batu bara lah. Ya. Batu bara itu kan batu. Baru kemudian kalau dinyalakan dia menyala. Dan lama nyalanya. Ya.
Wa amtarna alaihim matar, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana akibat akhir al-mujrimin. Jadi kalau sudah masuk kategori al-mujrim ini sudah berat. Kalau cuma sekedar dosa, zanbun, muznibin atau muznibun, itu masih ada harapan untuk diampuni. Ingat tadi surat Az-Zumar tadi ayat 53 mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunub. Itu dzunub ya, bukan mujrim. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semua. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mujrim, maka yang ada adalah fanzur kaifa kana akibatul mujrim. Perhatikanlah bagaimana akhir daripada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Ya. Al-Furqan surat 25 ayat 31. Wa kadzalika, dan begitulah, ja'alna, kami menjadikan, likulli nabiyin, pada setiap nabi itu aduan, ada musuhnya. Siapa musuhnya nabi itu? Minal mujrimin. Jadi kalau mujrim itu sudah bukan sekedar berdosa, tapi menjadi musuh kebenaran. Itu mujrim. Jadi kalau cuma diartikan orang berdosa itu terlalu datar terjemahannya. Karena kalau kita lihat mujrim itu adalah musuh nabi. Kalau orang berdosa kan bukan musuh nabi. Justru nabi datang untuk membujuk orang berdosa supaya istighfar, kan begitu. Marilah supaya Allah minta ampunkan kalian, kan begitu di surat lain, di ayat lain. Tapi kalau mujrim enggak disebut dengan musuh nabi nih. Wa kadzalika, begitulah, ja'alna, kami menjadikan, likulli nabiin, bagi tiap-tiap nabi, aduan, musuh. Siapa? Minal mujrimin, dari orang-orang yang disebut dengan al-mujrim ini. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Tuhanmu, hadiyan wa nasira, yang memberi petunjuk dan memberi penolong. Artinya bahwa orang yang mujrim itu adalah sudah luput daripada petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Nah, jadi marilah kita terhindar dari sini. Kalau di sini sudah sampai pada tingkat kejahatan. Kejahatannya kepada siapa? Tentu kepada manusia. Namanya kejahatan itu kepada manusia terutama. Nah, kejahatan tertinggi sepanjang masa dan kita saksikan sekarang, sepanjang masa dan sekarang terjadi, adalah kejahatan Israel kepada bangsa Palestina yang didukung oleh Amerika dan negara-negara sekutu di Barat. Di kita, ingat ya, kita bedakan antara pemerintahan dengan rakyatnya, beda ya. Rakyatnya Amerika, rakyatnya Eropa banyak yang bagus ya. Kita bicara pemerintahan di sini. Negara sebagai sebuah entitas politik. Ya, negara bukan sebagai kumpulan orang-orang ya, tapi entitas politik. Kalau orang-orang, banyak orang baik seperti tadi di Australia juga, mereka demo luar biasa anti Palestina, anti Israel. Nah, di Yunani, mungkin Bapak Ibu baca Yunani. Yunani kira-kira 2-3 hari yang lalu juga beritanya, ketika kapal pesiar dari Israel mau bersandar di Yunani, orang Yunani pada turun menolak mereka. Bayangkan, orang Yunani yang bukan Islam itu. Orang Yunani turun ke pantai tempat kapal pesiar itu akan bersandar, mereka membentangkan spanduk yang besar tentang genosida di Gaza, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya kapal pesiar dari Israel itu tidak jadi sandar di sana. Bayangkan ini. Yunani yang bukan Islam menolak mereka. Jadi artinya ini adalah orangnya. Yang kita kecam, kalau kita katakan Barat itu adalah negaranya sebagai sebuah entitas politik. Ya. Nah, kita bicara tentang Barat sebagai entitas politik. Perancis, Inggris, dan sebagainya. Kita kan terakhir ini juga mungkin menyaksikan, pemerintahnya bagus juga ya, sampai menjatuhkan bantuan kepada rakyat Gaza dari udara. Kan bagi kita kan mengatakan itu bagus. Pada sebetulnya menunjukkan bahwa dia ingin melindungi kejahatan dia sesungguhnya. Kenapa? Ya, Israel begitu kan karena didukung Barat. Sederhana sekali, jemaah sekalian. Nggak perlu pakai dari udara. Menarik saya dukungannya kepada Israel sudah cukup. Bantuan pasti bisa masuk kepada Palestina. Bahkan dihentikan itu genosida di Palestina, di Gaza terutama. Hentikan saja Amerika dan sekutunya di Barat terhadap dukungannya kepada Israel, sudah cukup. Ya.
Sudah cukup. Buktinya ketika kemarin perang dengan Iran, Iran membombardir Israel, negara-negara barat semuanya justru menyalahkan Iran. Kan begitu. Jadi kalau sekarang mereka datang, Spanyol datang, Inggris datang, Prancis datang, menjatuhkan bantuan dari udara, ya itu adalah permainan politik namanya. Karena sebetulnya harusnya dia bisa mampu lebih dari itu. Dia mampu lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Dia bisa menghentikan Israel. Karena Israel bisa begitu, karena didukung oleh Amerika dan negara-negara barat. Begitu juga beberapa negara Timur Tengah. Karena Israel kan negara kecil sebetulnya. Ya, negara kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kita sayangkan juga adalah Mesir. Karena dia bisa berbuat. Berbuat apa? Ya, buka perbatasannya. Maka kalau kita katakan tadi pemerintahnya itu harus dijatuhkan, ya bukan pemerintahan Indonesia atau Malaysia atau Singapura. Bukan, karena yang kita sayangkan ini Mesir. Satu-satunya negara yang berbatasan dengan Gaza. Artinya tidak ada negara lain yang bisa masuk bantuan ke Gaza kecuali Mesir. Ya, karena Gaza itu kan terjepit. Kiri, kanan, belakang itu adalah Israel. Bahwa pantainya memang masih pantainya Gaza, ya tapi pasti kan dipatroli sama Israel. Nah, kalau Mesir kan wilayahnya Mesir. Maka satu-satunya jalan atau pintu untuk masuknya bantuan ke Gaza adalah melalui pintu Rafah. Pintu perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Dan harusnya Mesir bisa tetap membukanya. Kenapa? Itu kan bukan wilayahnya Israel, itu wilayah Gaza. Ya, kalau wilayah Israel oke lah. Tapi ini wilayahnya Gaza. Nah, Gaza itu kan bukan bagian daripada Israel. Harusnya Mesir bisa, kayak begitu. Ya, harusnya bisa, tetapi sayang sama sayang, Mesir tidak melakukannya. Maka Bapak biasa berbahagia, ini lucu. Apa lucunya? Lucunya kita sebut 3 kali, lucu sekali nih. Kenapa? Yang melakukan genosida di Gaza kan Israel. Didukung oleh negara besar, superpower namanya Amerika. Didukung oleh beberapa negara sekutu di Eropa. Tetapi yang di demo kemarin orang kan Mesir. Kan lucu sebetulnya. Ya. Tapi ini fakta bahwa yang di demo Mesir. Kenapa ya Mesir? Ya, orang meminta supaya Mesir berani membuka pintu perbatasannya dengan Gaza. Jadi artinya apa? Walaupun kelihatannya Mesir itu Islam, ada Universitas Al-Azhar, tetapi dalam konteks politik, geopolitik Timur Tengah, dia bagian terpisahkan daripada Israel. Karena dia termasuk membiarkan genosida itu terjadi dengan tidak membuka pintu perbatasannya dengan Gaza. Makanya wajarlah kalau orang mendemo Mesir juga. Kan lucu tuh kok Mesir di demo ya, tapi memang harus begitu. Ingat, demo Mesir di demo ya memang harus begitu. Karena satu-satunya pintu masuknya bantuan ke Gaza itu adalah Mesir. Dan semua orang tahu bagaimana setiap hari tidak kurang dari 50 orang meninggal di Gaza gara-gara kelaparan. Ya. Luar biasa. Tapi kok bisa Mesir seperti itu? Padahal Mesir bagi kita itu luar biasa. Ya. Kok bisa setega ini Mesir itu? Ya. Ini kan mengherankan sekali jemaah sekalian bahagia. Nah makanya Allah mengatakan inilah mujrimin, dan termasuk Mesir menurut saya mujrimin di sini. Ya. Nah, katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Mungkin kita mengatakan dia kan Islam Pak Ustaz. Yang justru mujrimin di sini Islam. Lihatlah ayat di atasnya 30 yang sering kita angkat. Ini kan berbicara tentang Al-Quran. Coba di atasnya sini nih. Ini bicara tentang kaumnya Nabi Muhammad ini. Bukan saya yang bilang loh, ini dari Allah. Kita lihat tuh ini. Ini kan tadi nih, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, ini tadi kita baca. Nah, sekarang naik ke atas ayat 30 ini. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaum, ini kaumnya Nabi ini, coba. Bukan Israel yang dimaksud di sini. Ya qaumi, ya Rabbi inna qaumi, sungguhnya kaumku, berarti bangsa Arab. Atau orang di sekitar Nabi, orang Islam, kaum Islam, umat Islam. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran, karena mahjura, dijauhi. Di Mesir itu ada Universitas Al-Azhar, ada jurusan tafsir di sana, ulama banyak di sana. Tetapi hadzal Quran mahjura. Coba. Al-Quran tidak menjadi tindakan dan sifat. Hadzal Quran mahjura. Al-Quran ini mahjura, tidak dipedulikan, dijauhi. Nah, setelah jadi kan Al-Quran di sini. Setelah ini baru wa kadzalika, begitulah. Kata-kata kadzalika berarti sambungan dari ini. Jadi yang disebut al-mujrim di sini adalah secara
verbal secara lahiriah membaca Al-Quran, tetapi tidak diamalkan. Mahjura, ditinggalkan. Apa Mesir itu tidak baca surat Al-Isra ayat 4-7? Kan dia baca pastinya. Bahwa Israel bikin kerusakan yang luar biasa. Dan harus ada yang menolongnya. Ya. Jelaskan yang bahagia. Jadi, ini yang memprihatinkan sekali kita ya. Karena ini faktanya seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat berikutnya ya. Illa ala Lutin. Tadi kan di atas di apa namanya dibinasakan ya. Semua tadi di atas tadi itu adalah dibinasakan. Jadi kalau kita ke atas tadi di sini ya, ya. Inna ursilna ila qaumim mujrim, maksudnya kami diutus untuk membinasakan, kira-kira gitu. Untuk memberikan hukuman kepada kaum mujrimin, ya, orang yang melakukan kejahatan. Ya. Jadi melakukan kejahatan di mana? Di kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut dalam Al-Quran, kalau di dalam perjanjian lama disebut dengan kaum Sodom dan Gomora. Kalau di Quran tidak disebut Sodom dan Gomora. Sebutkan saja kaumnya Nabi Lut. Nah, dihancurkanlah nanti kaumnya Nabi Lut, baru kemudian illa, kecuali. Nah ini dia. Ya. Kecuali, ya illa, kecuali ala Lutin. Kecuali keluarganya Nabi Lut. Ya, keluarga dan pengikutnya tentunya di sini Nabi Lut. Ya. Kalau ala itu termasuk keluarga dan pengikutnya. Ya. Jadi illa ala Lutin, kecuali keluarga dan pengikut Nabi Lut. Nah, inna sungguhnya kami lamunajuhum, benar-benar akan menyelamatkan mereka. Jadi ini kata-kata Tuhan muna, lanya taukid ya. Ini lamnya taukid, pasti ya. Sungguhnya lamunajum, kami pasti akan, atau Allah pasti akan membinasakan mereka. Hum. Ya. Selain daripada ada hum di sini, ada lagi di sini ajmain, semuanya. Ya. Jadi semuanya, kecuali nanti ada di belakangnya illa lagi. Ya, jadi kecuali keluarganya Nabi Lut, ya. Artinya Nabi Lut itu keluarganya, dan nanti ada keluarganya juga yang diilahkan lagi di dalamnya. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajmain. Ya. Telah di sini nih. Surat Al-Ankabut. Ya. Surat 9 ayat 33. Walamma anja'at rusuluna Lutan. Dan tatkala anja'at rusuluna, datang rasul-rasul kami, maksudnya malaikat-malaikat, Lutan kepada Nabi Lut. Si abihim, ketika malaikat-malaikat itu datang, si abihim, maka Nabi Lut kelihatan gelisah. Gelisahnya bukan karena takut, tapi dia tahu ini sudah saatnya kaumnya akan dibinasakan. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi dia kasihan kan, Nabi-Nabi itu kasihan sebetulnya kepada kaumnya. Nabi-Nabi itu secara pribadi dia tidak ingin kaumnya dibinasakan. Makanya ketika diminta oleh kaumnya, wahai Nabi, kalau kau memang Nabi, coba mintalah kepada Tuhanmu supaya membinasakan kami. Nabi-Nabi pasti jawabannya, itu bukan urusan kami, itu urusan Tuhanku. Nah, selalu gitu. Saya hanyalah pemberi peringatan saja. Ya. In ana illa nadhir basyiru wa nadhir. Saya hanyalah pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Jadi bukan. Jadi persoalan di hukumnya kaumnya Nabi Lut itu bukan maunya Nabi Lut, tapi maunya Allah. Makanya ketika malaikat-malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut, ya pasti dia sudah tahu. Si abihim, maka dia mulai gelisah ya dengannya. Wadaka bihim zar'a. Ya. Lalu kemudian sempitlah dadanya, maksudnya sesaklah dadanya memikirkan umatnya. Bihim ini himnya kepada mereka. Daka bihim zar'a. Waqalu, lalu kemudian malaikat-malaikat berkata kepada Nabi Lut, la takhaf, kamu jangan khawatir wahai Lut. Ini menggunakan kata takhaf di sini, baru takut. Jadi beda dengan di sini ya. La takhaf, jangan kamu takut. Wala tazan, jangan kamu bersedih.
inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu wa ahlaka dan keluargamu atau pengikutmu ya, jadi keluarga dan pengikut diselamatkan kecuali illam ra'ataka, kecuali istrimu nanti kanat minal gabirin, akan termasuk orang yang dihukum gabir, ditinggalkan di dalam hujan batu itu ya. Surat Al-Araf surat 783. Fa'anjainahu, dan kami menyelamatkan dia Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illam ra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, istrinya termasuk orang yang dihukum, yang ditinggalkan di belakang bersama dengan kaum Sodom dan Gomora. Jadi seperti ini. Ya, ini hanya ilustrasi saja, istrinya Nabi Nuh nanti ditinggalkan ya. Bersembunyi karena nanti kampung halamannya disikat, dihujani dengan batu ya. Illam ra'atahu qaddarna, kecuali istrinya ya. Jadi semuanya tadi kan di atas tadi mengatakan jadi 2 kali lah di sini. Coba kita lihat lagi tadi di sini. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Ada kata illa di sini. Illa semuanya tadi dibinasakan, tadi kan mujrimun tadi di atas. Illa kecuali keluarganya Nabi Lut. Tapi keluarga Nabi Lut ini ada lagi illa dalam illa begitu. Illa ala Lutin. Tapi illanya bukan keluar tapi ke dalam. Kalau keluar nggak boleh bertentangan, harus ke dalam, maksudnya lebih kecil. Keluarga Nabi Lut kan banyak. Nah, ada lagi di sana dikecualikan, yaitu istrinya Nabi Lut. Nah, di sini dia muncullah tadi ini ya. Muncullah ini. Illam ra'atahu, kan keluarganya. Tapi dalam keluarganya ada yang dikecualikan, yaitu istrinya. Illa. Jadi illa ini adalah illa semakin ke dalam. Tadi di luar semua akan dibinasakan kecuali Nabi Lut dan pengikutnya, kecuali atau Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya ya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Qaddarna, kami telah menentukan atau menetapkan hukum, innaha, sesungguhnya istrinya itu laminal ghabirin, termasuk orang yang ditinggalkan. Innaha laminal ghabirin, ya sesungguhnya dia itu termasuk orang yang ditinggalkan. Katalah surat An-Naml surat 27 ayat 57. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia Nabi Lut, wahlahu, dan istrinya dan keluarganya, maksudnya illa, kecuali imra'atahu, istrinya, kecuali istrinya Nabi Lut. Kenapa? Qaddarna, ini sama tadi ayatnya. Qaddarnaha, kami telah menentukannya, haknya ini kepada istrinya, minal ghabirin. Kata menentukannya artinya bahwa sudah diputuskan bahwa dia termasuk bersalah. Divonis oleh Allah sebagai yang maha agung, hakim yang maha agung. Qaddarnaha, kami telah menetapkan minal ghabirin, termasuk orang yang ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan atau dibiarkan dilempar batu, tetapi juga telah ditentukan masuk neraka. Di sini kita lihat surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ini adalah surat yang ke-66. Nah, kita lihat ayatnya di ayat yang ke-10. Ya, Allah berfirman, daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan contoh, Allah bikinkan contoh. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafaru, menolak, menutup hatinya terhadap kebenaran. Siapa yang dijadikan contoh? Imra'ata Nuhin, Bu Nuh, wa imra'ata Lutin, dan Bu Lut ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa perempuan tidak boleh mengikutkan nama suaminya di belakangnya, itu salah. Karena Al-Quran mengatakan ini imra'ata Nuh ini adalah suaminya. Jadi kalau kita terjemahkan ini imra'ata Nuh, Bu Nuh ya. Jadi boleh orang dipanggil dengan Bu, siapa suaminya ya. Ada namanya Bu Yeni, suaminya Indra, kita bisa katakan oh Bu Indra. Jadi imra'ata Nuhin, Bu Nuh,
wa imra'ata Lutin, dan Bu Lut. Jadi terutama ibu-ibu yang suka ngaji di mana-mana, hafal ayat ini baik-baik. Supaya kalau ada yang begitu terima pengajian, bilang aja nih buktinya nih. Ya. Bu Nuh dan Bu Lut. Ya. Nah, bagaimana dengan Bu Nuh dan Bu Lut? Ya. Sehingga dijadikan contoh di sini. Kanata keduanya itu, yaitu Bu Nuh dan Bu Lut, tahta abdaini, berada di bawah itu artinya tanggung jawab kan istri kan dia, suaminya tentu penanggung jawab. Berada di bawah abdaini, dua hamba kami, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, sholihin yang soleh. Ya, artinya bahwa kedua wanita ini, yaitu Bu Nuh dan Bu Lut, berada di bawah perlindungan, pengawasan, pendidikan hamba kami yang soleh. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya, yaitu Bu Nuh mengkhianati Nabi Nuh, Bu Lut mengkhianati Nabi Lut. Apa pengkhianatannya? Nabi Nuh setiap pagi dan sampai malam hari berdakwah kemana-mana, mengajak orang kepada kebaikan, tapi justru Bu Nuh kemana-mana juga mengatakan bahwa jangan dengarkan suami saya, karena suami saya itu kurang begitu waras. Coba bayangkan. Begitu ya Bu Lut. Ya. Nabi Lut diutus ke tempat itu untuk menyelamatkan orang-orang, terutama untuk menghentikan penyimpangan seksual mereka, lalu kemudian menyelamatkan orang-orang musafir yang lewat di situ yang sering diperkosa. Tetapi justru istrinya itu Bu Lut bersekongkol, berkongsi dengan kaumnya untuk memberitahukan mereka kalau ada tamu di rumahnya Lut. Ya. Maka dia mengkhianati namanya imra'ata Lutin, Bu Lut. Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati keduanya. Falam yugni anhuma minallahi syai'a, maka kedua suami mereka itu tidak bisa membantu keduanya. Ingat, suaminya tidak bisa membantu dalam pengertian tidak bisa memberikan syafaat kepada keduanya di sisi Allah syai'a, sesedikit apapun. Wakilah, dan dikatakan kepada keduanya, udkhula, masuklah kalian berdua, yaitu Bu Nuh dan Bu Lut, an-nar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang masuk yang lain. Jadi seperti itulah. Ya, jadi inilah akhir daripada cerita istri Nabi Lut di sini, yaitu illam ra'atahu qaddarna innaha minal ghabirin, dan ternyata bukan hanya di dunia dia diazab, tapi juga di akhirat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah diazab di dunia, di akhirat tidak ada lagi, ini juga tertolak oleh Al-Quran. Kan sering kita dengarkan tuh ada yang mengatakan kalau orang sudah diazab di dunia, di akhirat sudah terbebas. Yang mengatakan itu siapa? Harus berdasarkan Al-Quran. Harus berdasarkan Allah, karena Allah yang punya dunia, dan Allah yang punya akhirat. Nah, ternyata terbukti di sini. Ya, istrinya Nabi Lut, imra'ata Lut ini sudah termasuk orang yang disiksa di dunia, di akhirat tadi dikatakan masuk neraka pula. Coba. Nah, jadi artinya pernyataan itu tidak benar, bahwa kalau sudah diazab di dunia, di akhirat sudah terbebas. Karena faktanya istrinya Nabi Lut dia badikan, di dunia dia disiksa, dan di akhirat pun dia masukkan dalam neraka. Mudah-mudahan ini dia manfaatnya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap ayat yang kita baca dari Al-Quran. Ingat jemaah sekalian, walaupun kelihatannya berbicara tentang Nabi Lut, tapi hakikatnya berbicara tentang kita. Ya, berbicara tentang kehidupan kita masing-masing, yaitu bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, dan ditunjukkan dalam Al-Quran seperti itu harusnya kita bersikap. Sebelum kita diskusi, mari kita lihat dua hadis berikut ini. Allah merahmati Nabi Lut. Judulnya hadisnya. Allah merahmati Nabi Lut. Ini adalah Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Lutan. Allah merahmati Nabi Lut. Laqad kana ya'wi ila rukni syadid. Jadi Nabi Lut merahmati Nabi Lut, Allah merahmati Nabi Lut. Walaupun Nabi Lut itu sebetulnya telah berlindung kepada keluarga yang kuat. Siapa keluarga yang kuat? Istrinya. Jadi keluarga istri Nabi itu orang terpandang di negerinya. Ingat. Jadi istri Nabi Lut itu orang terpandang di Sodom dan Gomora. Nah, Nabi Lut mempernikahi dia dengan harapan nanti bisa berpengaruh kepada yang lain. Ternyata tidak, kamu gitu. Ya.
ternyata istrinya justru mengkhianati Nabi Lut. Sehingga kemudian orang-orang datang di rumahnya Nabi Lut tetap aja ditarik-tarik keluar oleh mereka. Karena ada pemberitahuan dari istrinya kalau ada tamu di rumahnya dengan cara-cara tertentu. Jadi, yarhamullah, jadi walaupun istrinya begitu, tetapi Nabi Lut tetap dirahmati Allah. Yarhamullahu lutan kadekana ya'wi ila rukni syadid. Baru kemudian Nabi mengatakan, ini Nabi Muhammad, walau labistu fis sijni. Kata Nabi dalam hadis ini, seandainya saya berada dalam penjara fis sijni, ma labisa Yusufu, sebagaimana Nabi Yusuf masuk dalam penjara, atau sebagaimana lamanya Yusuf dalam penjara, summa atani ad-da'i, kemudian datang kepadaku ad-da'i, penyeru, la ajabatuhu, pasti aku akan mengijabah, memenuhi panggilan penyeru tersebut. Apa maksudnya di sini? Dunia ini adalah semacam penjara. Penjara bagi kita. Karena kita tidak bisa melawan hukum-hukumnya. Contohnya kita pasti akan tua, pasti akan mati, nggak bisa kita lawan. Ini kita di penjara sebetulnya. Kita tidak bisa tidak makan, kita tidak bisa tidak minum, kita tidak bisa tidak bernafas. Jadi kita terpenjara sebetulnya dalam kehidupan dunia ini. Nah, karena kita terpenjara, Allah yang membebaskan kita, diutuslah Rasul. Nah, maka Nabi contohkan, seandainya saya berada dalam penjara seperti mana Yusuf dalam penjara, dan datang tiba-tiba da'i, penyeru, Nabi, la ajabatuhu, pasti saya akan mengijabahnya, coba begitu. Karena kehidupan dunia ini sebetulnya bagi penjara sebetulnya. Ya, bagi penjara. Nah, tetapi bagi orang yang terbebas hatinya, dunia bukan lagi penjara, tapi telah terbebas sebagaimana Yusuf dalam penjara. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah hadis pertama dari Imam Bukhari nomor 3135. Hadis berikutnya. Dilarang mengharap kematian. Tadi kan kita sudah bicara tentang rahmat. Ingat di awal, putus asa, dilarang berputus asa. Wa may yaqnatu min rahmatillah, kamu gitu. Siapa yang tiadalah orang itu berputus asa dari rahmat Allah illa ad-dallun, kecuali ad-dallun, tersesat. Wa may yaqnutu min rahmatillah illa ad-dallun, tadi ingat di awal-awal ayat tadi. Tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang itu tersesat. Atau di surat itu sudah katakan, tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia itu kafir. Illa, dia termasuk min qaumil kafirin, golongan orang yang kafir. Jadi sudah jelas. Nah, putus asa itu apa jemaah sekalian? Di antara kepikiran orang yang berputus asa adalah ingin mati. Makanya kan terkadang orang yang berputus asa itu berusaha untuk bunuh diri, ya. Atau merusak dirinya, biasanya merusak dirinya, ya. Sengaja merusak dirinya. Jadi ada orang kalau berputus asa itu merusak dirinya, melukai dirinya, atau sengaja tidak memakan biar dia tersiksa seperti itu. Dia berharap kematian. Nah, sekarang kita baca hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayana ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian, yatamanna, yaitu berharap untuk datang kepadanya kematian. Jadi la yatamannayana ahadukumul mauta. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berharap akan kematian. Ya, tidak boleh kita coba saya sudah mati sekarang. Saya sudah tidak sanggup, Tuhan. Kan begitu ya, saya kalau orang sudah berputus asa. Tuhan, saya sudah tidak sanggup menerima semuanya, kan begitu. Ya. Kalau tidak sanggup, Tuhan paling tahu. Pasti Tuhan mematikan kita, tapi kan bukti masih hidup. Ya, Tuhan yang paling tahu, bukan kita yang paling tahu. Kalau kita faktanya masih hidup baru mengatakan lebih baik saya mati, ya itu kan menunjukkan bahwa kita melampaui Tuhan. Ya, Tuhan sendiri mengatakan kamu masih boleh hidup, kok menganggap diri kita harus mati. Nah, ini disebut dengan berputus asa. Imma muhsinun, kalau orang itu baik, fala'allahu yazdadu khaira, maka harusnya yang diharapkan adalah semakin bertambah kebaikannya. Jadi kalau dia orang baik, harusnya dia berharap, ya Allah beri kemampuan aku untuk lebih berbuat baik lagi, kan kira-kira begitu. Bagaimana kita tahu berbuat baik? Ya kan kita tahu, tadi katakan, kita punya tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada orang di sekitar kita. Ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk lebih memperluas kebaikan saya. Ya. Fala'allahu yazdadu khairan.
Wa imma musi'un, apabila dia termasuk orang yang buruk, fala'allahu yasta'tibu. Dia berdoa, ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk menghentikan. Ya. Kalau dia termasuk orang yang buruk, musi itu dari kata su. Ya. Kalau dia termasuk orang yang buruk, harusnya berharap yasta'tibu, supaya keburukannya itu terhenti, tidak terulang lagi gitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita orang baik, kita berharap, ya Allah berikan kemampuan saya untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Kalau kita buruk, ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk berhenti dari kesalahan ini, berhenti dari keburukan ini, untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau kita sudah terjebak apa itu, judi online, ya jangan kita berpikir bunuh diri. Justru datang kepada Allah, ya Allah beri kemampuan kepada saya untuk menghentikan semuanya ini. Saya tahu ini salah, tapi ya Allah saya tidak sanggup kalau bukan Kau membantu saya. Saya ini lemah, saya ini gampang sekali terpengaruh. Ya Allah bantulah saya, perkuatlah saya, beri kekuatan kepada saya. Nah itu cocok. Kan seperti ini maksudnya di sini. Ya, jadi kalau kita baik, berharap kebaikan bertambah. Kalau buruk, berharap keburukan itu terhenti sampai di situ. Jangan sampai terbawa sampai meninggal dunia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 7262. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dan khilaf dari kekurangan dan kehilafan al-fakir, mohon dimaafkan dan jangan diambil. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dicantumkan kembali tentang kata mujrimin tadi dalam Al-A'raf 784 dan dalam Al-Furqan 2531, kemudian surah 6610 tadi yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam neraka, maka ada perkataan dalam Al-A'raf tu, wa amtara alaihim matran, ditimpakan batu sebagai siksaan azab tadi tu. Dan beri pencerahan Ustaz, ini mengingatkan tiba-tiba tentang di Ghadir Qum, ada seorang sahabat yang minta azab yang sama turun pada hari pengangkatan Imam Ali AS. Afwan semua. Barakallahu fiik. Baik, jadi jemaah sekalian berbahagia, di sini katakan wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu panas ya, batu membara. Ya, wa fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita maknai ayat ini secara batin, ini kan secara zahir adalah benar-benar ada hujan batu pada zamannya Nabi Lut. Ya. Tapi kalau kita maknai secara batin, ini bisa terjadi setiap saat. Yaitu bahwa orang yang melakukan kejahatan itu sebetulnya tersiksa dalam dirinya. Ya. Justru karena tersiksa dalam dirinya, dia menyiksa orang lain. Gitu. Dia membunuh orang lain. Ya. Karena dia kehilangan kemanusiaan. Kenapa kira-kira dia tersiksa? Karena sebetulnya dia sudah dihujani dengan hujan batu dalam jiwanya. Jadi orang yang bunuh kan jiwanya panas. Nah tadi kita katakan ini batu panas, batu membara. Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Ya. Nah, sehingga pada dasarnya jiwa mereka itu panas, membara. Gampang sekali membunuh orang, gampang sekali melukai orang, dan sebagainya. Dan pada level tertentu mungkin kita berada juga pada level ini. Kita lihat misalnya di sekitar kita, banyak orang yang banyak orang yang masa bodoh dengan misalnya hewan piaraannya. Bukan dilarang orang melihara hewan, silakan kalau melihara, tetapi kalau membiarkan hewan-hewannya mengotori tetangganya atau merusak tetangganya kan salah. Kalau ditegur tetangganya dia tidak peduli, nah itu namanya masa bodoh. Dan ini artinya juga adalah hatinya juga sebetulnya panas, tersiksa juga dalam pengertian dia tidak mau peduli dengan orang lain. Demi cintanya kepada kucing dan anjingnya, ya nggak apa-apa orang lain dapat kotorannya. Ini kan salah. Ya. Apalagi kalau berargumen bahwa itu adalah sunnah Nabi, ya jelas salah.
Apa sunnah Nabi memberi kotoran kepada orang lain? Justru Nabi diberi kotoran oleh tetangganya yang Yahudi pada saat itu. Nabi tidak pernah membuang kotoran kepada orang lain. Nah sekarang dengan alasan menghidupkan sunnah Nabi katanya, memelihara kucing, kucingnya buang kotoran di tetangga orang. Ditegur, dia sebut kata-kata itu adalah sunnah Nabi. Nabi mencintai hewan. Mencintai hewan gak apa-apa, tapi membiarkan hewannya buang kotoran di tetangga orang jelas salah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu melakukan ini, harus disiplinkan. Jangan sampai hewan piaraan kita mengganggu tetangga. Karena strukturnya itu, tetangga kita itu manusia, lebih mulia daripada hewan kita. Ya. Jadi karena lebih mulia daripada hewan kita, secinta-cintanya kita kepada hewan piaraan kita, haruslah lebih cinta kepada tetangga kita. Karena tetangga kita itu manusia yang Allah sebut laqad karramna bani Adam. Ya. Tapi ini di masyarakat kita banyak orang Islam tidak memahami struktur berpikir seperti ini. Ya. Jadi wa amtarna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan batu, sehingga Allah katakan fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan itu juga lah tadi yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 10 tadi. Sebetulnya dua wanita ini imra'atanuhin wa imra'atalutin seperti peluang emasnya masuk surga luar biasa. Suaminya Nabi, bayangkan. Dan Nabi bukan sembarang Nabi, masuk dalam kategori 25 Nabi dan Rasul. Diabadikan dalam Al-Quran. Tetapi tidak bisa memanfaatkan kemuliaan suaminya. Justru dia melihat suaminya dengan kacamata mujrimnya. Sehingga dia melihat suaminya itu juga adalah di mata dia buruk. Karena dia buruk, dia perlakukan dengan buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi surat At-Tahrim yang disampaikan tadi Pak Nur. Akhirnya kemudian kedua wanita itu dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Nah inilah yang disebut dengan al-mujrim di sini. Ya, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Jadi kalau kita kalau kita orang yang melakukan kejahatan, sebetulnya Allah mengutus Rasulnya kepada kita tanpa kita ketahui. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita tadi semacam kutukan dalam tanda petik, sehingga kita semakin susah untuk merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Hati kita cepat sekali panas. Sehingga gampang sekali kita ribut dengan orang dekat kita. Ribut dengan suami, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut dengan cucu, ribut dengan mertua, ribut dengan siapapun juga. Bahkan ribut dengan tetangga, ribut dengan teman sendiri. Bahkan ribut dengan teman bisnisnya selama ini memberikan keuntungan banyak kepadanya. Seperti itu. Oleh sebab itulah, kita harus menghindari kata-kata ini. Dan untuk menghindari sederhana, ke dalam jiwa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena yang disebut mujrim itu bermula dari jiwa. Dan tadi kita sudah lihat bahwa bermula daripada Al-Quran. Karena tadi dikatakan bahwa mujrim itu adalah musuhnya Nabi. Kan begitu tadi, surat Al-Furqan ayat 31. Nah penyebabnya kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjuro. Berikutnya lagi. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dari Iran, masih di Iran ini? Enggak Ustaz, sekarang di Indonesia Ustaz, habis dari evakuasi Ustaz. Evakuasi berarti pengungsi sekarang. Pengungsi Ini sekarang ada ya. juga informasi. Iya Ustaz. Silakan. Ada informasi dan ada juga pertanyaan Ustaz. Ya sekarang saya Ustaz mau masuk ke Sadra Ustaz, mau ambil tafsir, dan ini pertanyaannya juga tafsir itu kayak ngapain aja belajar itu kayak gimana Ustaz, belajar Qur'annya gitu Ustaz. Nah itu Ustaz, pertanyaan itu gimana Ustaz? Informasinya, itu tadi masuk di Sadra ya, baik. Jadi kalau tafsir Ya, itu artinya belajar tentang seluk-beluk Al-Quran. Itu bagus sebetulnya. Yang penting jangan sampai hanya berhenti pada ilmu tafsirnya. Karena tidak sedikit orang ahli ilmu tafsir, tapi tidak bisa menafsirkan Al-Quran sendiri. Kan itu lucunya. Ilmu dengan tafsir beda. Ilmu tafsir berbicara tentang misalnya asbabun nuzulnya ayat. Satu. Yang kedua adalah tentang ayat yang bersifat umum dan khusus, ijmali dan terbatas. Kamu gitu macam-macam. Ada lagi nasih mansuh. Itu semuanya dibicarakan. Itu ilmu tafsir namanya. Dan yang pertama
Yang pertama mensistematisasi ilmu tafsir itu adalah Imam Suyuti dalam bukunya yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu Imam Suyuti yang pertama, baru kemudian diikuti. Tapi banyak sekali saya lihat, mohon maaf, ahli tafsir tapi jarang kalau berbicara membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sendiri atau membahas Al-Quran. Yang dibahas tentang hukum-hukum ilmu tafsir, tentang nasi mansur, ya, tentang ijmali dan muqayyad, tentang am dan khas. Tapi jarang bicarakan Al-Qur'annya. Kan berarti bahwa yang dibicarakan ilmu ulumul Qur'annya versi Imam Suyuti. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya berharap kalau nanti masuk ke Sadra untuk mengambil tafsir Al-Quran, ya benar-benar objeknya Al-Quran. Jadi kita salut kepada seperti Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab itu jurusannya ilmu tafsir dan memang menafsirkan Al-Quran, itu ada Qur'annya, Al-Misbah. Ada juga yang tidak pernah belajar tafsir tapi menafsirkan Al-Quran. Contohnya siapa? Buya Hamka. Buya Hamka kan punya tafsir Al-Quran Al-Azhar. Nah, beliau itu nggak pernah masuk UIN, IAIN untuk belajar ilmu tafsir. Tapi buktinya ada tafsir yang dia tulis, namanya tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Seperti itu. Jadi kita berharap kalau bisa masuk ke masuk ke Sadra, mengambil ilmu tafsir, dan kalau bisa nanti melahirkan tafsir juga. Seperti itu. Amin. Selamat, mudah-mudahan sukses ya. Ya, Ustaz. Semoga S2 di Iran juga, Ustaz. Amin, amin ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Dan seiring dengan doa, semoga Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya, diberkahi hidupnya, dan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.